Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mungkin jadi akhir dari kemenangan. Tapi bagi Iran, hilangnya sang pemimpin tertinggi bukanlah akhir dari perlawanan mereka. Kematian Khamenei justru jadi pemicu sebuah mekanisme pertahanan yang telah disusun Iran agar mereka tetap bisa beroperasi bahkan di situasi tanpa pemimpin, alias bergerak tanpa kepala. Karena hanya dalam hitungan jam usai kabar duka Khamenei meluas, Iran langsung melancarkan serangan. Mereka bergerak secara terdesentralisasi tanpa komando tunggal di pucuk kepemimpinan. 27 pangkalan militer Amerika Serikat langsung dihujani dengan gelombang drone dan rudal yang seolah tak berujung. Kini, Iran punya waktu 60-90 hari untuk memulihkan suksesi kepemimpinan. Meski masa transisi akan memakan waktu sekitar 3 bulan, bukan berarti serangan Iran akan berhenti. Iran bisa terus menembakkan segerombol rudal dan drone meski kursi pemimpin tertinggi kosong. Dan justru itu yang jadi tantangan bagi Amerika Serikat lantaran tidak ada sosok yang menjadi rem untuk IRGC menghentikan serangan. Amerika Serikat harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan misi sebelum amunisi mereka yang mahal itu terkuras habis. Apa yang terjadi dengan Iran usai Khamenei meninggal dunia, dan bisakah Amerika Serikat bertahan dengan amunisinya yang menipis? Usai Ayatollah Ali Khamenei tewas pada 28 Februari 2026, Iran dikabarkan butuh waktu 60-90 hari untuk memulihkan suksesi kepemimpinan secara tuntas. Selama masa transisi itu, ada 4 skenario yang mungkin terjadi. Pertama, IRGC dan figur ulama akan berkonsolidasi mengisi kepemimpinan sementara. Skenario ini memiliki peluang terjadi sebesar 35%. Kedua, terjadi perebutan kekuasaan antara faksi IRGC, pemuka agama, dan komando provinsi. Peluang terjadinya skenario ini sekitar 30%. Ketiga, terjadinya kekacauan dalam negeri yang berasal dari pemberontakan rakyat anti-rezim Ayatollah. Potensinya 25%. Dan terakhir, keruntuhan total negara. Skenario ini hanya berpeluang terjadi sekitar 10%. Skenario yang paling berpeluang terjadi adalah skenario pertama, di mana IRGC dan para ulama akan langsung mengisi kekosongan kekuasaan. Artinya, negara masih bisa berjalan walau tak ada pemimpin tertinggi yang duduk di tampuk kekuasaan. Karena sejak fajar revolusi 1979 menyingsing, Republik Islam Iran tidak pernah dirancang untuk bersandar hanya pada napas satu orang. Ayatollah Ruhollah Khomeini telah menanamkan doktrin fundamental bahwa eksistensi negara jauh lebih suci daripada individu yang memimpinnya. Doktrin itulah yang menjadi alasan kenapa struktur politik di Iran kompleks dan berlapis. Dan doktrin ini juga yang kini tengah diuji usai Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia. Iran tidak lantas lumpuh. Iran justru beralih ke mode autopilot, sebuah mekanisme pertahanan yang memungkinkan militer Iran tetap bertaring walaupun pucuk komandonya terpenggal. Ketahanan institusional ini bukan sekadar teori. Waktu Amerika Serikat melumpuhkan bunker yang berisi jajaran petinggi IRGC pada Juni 2025 lalu, dunia mengira Iran akan jatuh dalam kekacauan. Nyatanya, sistem komando mereka tetap bertahan dan mampu menambal lubang kekuasaan hanya dalam hitungan jam. Rahasia di balik kegigihan ini adalah keberadaan protokol peluncuran terdesentralisasi, atau dikenal juga sebagai Mosaic Defense. Lewat Mosaic Defense, IRGC telah membentuk 32 unit provinsi independen sejak tahun 2000-an. Ke-32 unit itu sudah dibekali dengan rantai komando sendiri. Artinya, wewenang peluncuran rudal balistik kini ada di tangan perwira menengah di lapangan, bukan lagi menunggu otorisasi langsung dari Teheran. Inilah alasan kenapa Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Teluk tetap dihantam rudal walaupun kursi pemimpin tertinggi kosong. Mau puluhan nama pemimpin IRGC tewas dihantam rudal, Iran tetap menunjukkan eksistensinya bisa meladeni Israel dan Amerika Serikat. Duo sekutu itu kian sulit mencapai kemenangan cepat karena mustahil mereka mematikan 32 pusat komando yang tersebar di pegunungan tersembunyi secara bersamaan. Selain itu, komando lokal Iran pun berpotensi terus menebar serangan di Selat Hormuz dengan ranjau laut atau teknik swarm attacks.
Militer Iran masih bisa berjalan walau transisi politik masih terjadi. Ini adalah kabar buruk bagi Amerika Serikat dan Israel. Karena sebelum pusat kekuasaan baru di Iran benar-benar terbentuk, negosiasi akan jadi lebih sulit dijalin. Karena tidak ada yang bisa memberi keputusan tunggal apa niat politik Iran dan tak ada yang bisa memerintahkan penghentian operasi rudal balasan. Di balik gemuruh ledakan yang menghiasi langit Timur Tengah, ada krisis sunyi yang mencekik kekuatan militer Amerika Serikat. Ya, krisis persediaan logistik dan amunisi. Di Washington, para jenderal Pentagon tidak hanya menghitung jumlah target yang hancur, tapi juga menghitung sisa rudal dan amunisi di gudang persenjataan mereka. Karena strategi autopilot Iran membawa kabar mematikan bagi Amerika Serikat. Strategi Mosaic Defense Iran yang bisa menyerang terus-menerus tanpa kepala berpotensi menguras habis stok amunisi Amerika Serikat. Resiko ini dikabarkan sudah diperingatkan oleh Kepala Staf Pasukan Gabungan, Jenderal Dan Kane. Dan kini, masalah itu kembali disoroti oleh para analis maupun mantan pejabat. Peneliti senior Stimson Center, Kelly Grieco, menyampaikan kepada The Wall Street Journal bahwa serangan Salvo-Tex dari Iran bisa menghabiskan logistik Amerika Serikat dengan sangat cepat. Lebih cepat daripada kemampuan Amerika Serikat mengisi ulang senjata mereka. Penurunan kemampuan pertahanan udara Amerika Serikat dan Israel ini dibuktikan dari keberhasilan drone dan rudal Iran menembus ruang udara sejumlah negara di Timur Tengah. The New York Times melaporkan drone Shahed 136 Iran telah menabrak gedung-gedung di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Drone yang sama pun telah menghantam pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Sementara pada Minggu pagi tanggal 1 Maret 2026, 27 pangkalan militer Amerika Serikat dilaporkan serempak dihujani rudal-rudal Iran. Ledakan terjadi di pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Ratusan drone dikirim serentak. Memang ada yang bisa dicegat, tapi ada pula yang berhasil lolos, dan drone yang berhasil lolos itulah yang menyebabkan kerusakan di pangkalan-pangkalan Amerika Serikat, sesuai dengan taktik Salvo-Tex. The Wall Street Journal melaporkan sejauh ini Iran telah menembakkan 541 drone ke Uni Emirat Arab, 283 drone ke Kuwait, 9 drone ke Bahrain, 12 drone ke Qatar, dan puluhan drone ke Yordania. Di balik retorika kemenangan dan serangan presisi yang diumbar Trump, ada realitas pahit yang mulai mengetuk pintu Gedung Putih. Perang melawan Iran kini bukan sekadar pertarungan teknis antar senjata, tapi juga pertaruhan nyawa manusia yang kini mulai memakan korban di pihak Amerika Serikat. Trump dalam nada yang tak biasa mengakui bahwa gugurnya prajurit adalah harga yang harus dibayar dalam operasi ini. Sejauh ini ada 3 anggota militer Amerika Serikat yang dilaporkan tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.